Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nasyukurullah ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diizinkan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan sebagaimana kita telah kita jadwalkan, insyaallah ta'ala pada malam hari ini adalah sesi yang kedua untuk muhadharah kita yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Ahmad Ali Hafizahullah Ta'ala dengan tema tercelanya sifat malas. Adapun waktu Isya insyaallah Ta'ala pada malam hari ini jatuh pada pukul 19.43. Pukul 19.43. Namun apabila nanti dirasa masih ada materi yang perlu disampaikan, insyaallah kita adzan Isya dulu, kemudian kita lanjutkan materi, kemudian kita sholat. Thayyib, untuk mengefektifkan waktu yang ada, langsung saja kepada Ustadzul Al-Fadhil Ustaz Abu Ahmad Ali. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menjadikan pada setiap makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini, selain dari al-jin wal-ins, apakah itu sifatnya binatang seperti burung, ataukah yang kita lihat itu adalah sesuatu yang mati seperti halnya gunung, batu, dan yang semisalnya. Kita diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya semua makhluk-makhluk yang kita lihat di alam dunia ini, mereka diciptakan dalam keadaan ternyata menjadi satu makhluk yang muti', yang mentaati Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga di dalam banyak ayat kita melihat, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih semua yang ada di langit, itu menjadi makhluk yang bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Demikian pula fil ard, semua makhluk yang ada di bumi ini, siapapun bentuknya, apapun jenisnya, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, kullun qad alima salatahu wa tasbihah.
Masing-masing makhluk itu telah Allah Azza wa Jalla ciptakan dalam keadaan mengetahui seperti apa cara mereka salat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan seperti apa mereka bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian wahai manusia tidak mengetahui seperti apa cara mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini ternyata menjadi makhluk yang senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla. Baik sesuatu itu bergerak ataukah tidak. Bahkan gunung yang kita melihat tinggi ke atas, Allah berfirman tatkala ada batu yang jatuh, itu jatuhnya batu tersebut dari tempat yang tinggi, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim min khasyatillah, karena rasa takut dia kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini mengingatkan kepada kita ayat yang Allah firmankan di akhir surah Al-Ahzab, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami, kata Allah, telah menawarkan amanah ini. Terjadi beberapa pentafsiran makna dari amanah tersebut. Di antaranya adalah perintah untuk mengemban syariat Allah Azza wa Jalla. Perintah untuk seseorang mentaati perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, untuk dia amalkan dan dia tinggalkan larangan-larangan Allah tersebut. Ini namanya amanah. Berarti mencakup di dalamnya ad-din, perintah untuk beragama, perintah untuk menjalankan syariat, yang di dalam seseorang mengemban amanah tersebut dengan baik dan benar akan diberikan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada dirinya al-jannah yang penuh dengan kenikmatan, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah mata itu melihatnya, kenikmatan yang belum pernah telinga itu mendengarnya, bahkan belum pernah terbetik pada hati seorang manusia tentang hakikatnya. Itu Allah berikan kepada mereka yang menjalankan amanah tersebut dengan sebenar-benarnya. Namun ternyata Allah firmankan di dalam ayat tersebut, fa'abaina ayyahmilnaha, makhluk-makhluk yang besar yang menjadi ciptaan Allah Azza wa Jalla tersebut, langit, gunung, dan makhluk-makhluk besar yang lainnya, mereka enggan, tidak mau untuk mengemban tawaran Allah tersebut. Mereka tidak mau untuk mengemban amanah tersebut. Berarti menunjukkan bahwasanya mereka berkeinginan menjadi makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dalam keadaan apa yang mereka amalkan di kesehariannya. Mereka bertasbih, mereka memuji Allah Azza wa Jalla, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tata cara yang Allah ajarkan kepada mereka. Mereka berkeinginan untuk tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tidak ada di sana balasan atas apa yang mereka amalkan, yang tidak ada di sana proses hisab. Namun Allah katakan di dalam ayat tersebut, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Namun amanah ini diemban oleh manusia. Dalam keadaan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, adalah satu makhluk yang zalum, yang banyak melakukan perbuatan kezaliman, yang banyak menganiaya diri-diri mereka, dalam keadaan mereka juga seorang makhluk yang jahul, yang jahil, sehingga banyak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilanggar di dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semakin menjelaskan kepada kita bahwasannya
perjuangan kehidupan seorang mukmin itu penuh dengan usaha, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan adanya motivasi untuk terus bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena ternyata sifat dari manusia yang zalim, demikian pula jahul, membutuhkan bagi mereka untuk melakukan yang namanya mujahadah, kesungguh-sungguhan di dalam beramal, keseriusan di dalam berusaha. Di dalam Al-Quran juga Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya seseorang ketika mereka mengatakan amanah, kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan difitnah, mereka akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanah wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka ikrarkan dengan lisannya, dalam keadaan mereka dibiarkan tidak difitnah? Itu perkara yang tidak mungkin terjadi. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, karena kami menguji orang-orang sebelum mereka yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada para nabi dan para rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga diuji, mereka juga difitnah. Berarti menunjukkan kepada kita mereka membutuhkan adanya usaha, adanya perjuangan, adanya semangat untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Ankabut kita melihat di awal surah Allah Azza wa Jalla membuka dengan ayat tersebut. Alif Lam Mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Namun ternyata di akhir dari surah tersebut, surah Al-Ankabut, Allah tutup dengan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh, bersemangat, berusaha dengan mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mereka korbankan, bersungguh-sungguh untuk mempertahankan iman, bersungguh-sungguh untuk bisa bersabar, bersungguh-sungguh untuk kemudian senantiasa mengobarkan semangat dalam dirinya melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-mujahadah, kesungguh-sungguhan mereka tersebut di dalam meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, itu membuahkan hasil yang demikian mulia, kebaikan untuk dirinya di dunia, demikian pula di akhirat. Karena Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan di ayat tersebut, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan membalas kesungguh-sungguhan mereka dengan kita juga akan memberikan kepada dirinya hidayah untuk bisa terus berada di jalan kami tersebut. Lanahdiyannahum, adanya lam yang bermakna taukid, adanya nun yang bermakna taukid, berarti menegaskan dan menguatkan kepada kita janji yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tersebut, ini benar-benar akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan Allah Azza wa Jalla. Wa innallaha lama'al muhsinin, karena Allah Azza wa Jalla bersama mereka orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan, orang yang ingin merubah nasibnya, yang semula menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyesali perbuatannya. Orang yang sebelumnya terjatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran, sehingga dia berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia berusaha bersemangat melakukan perkara apa saja yang bisa menghapus dosanya. Orang yang berupaya untuk melakukan amalan kebaikan, apakah dengan bersedekah, dengan membantu saudaranya, atau dengan perkara-perkara kebaikan yang lainnya, dia berusaha bersungguh-sungguh
untuk bisa melakukan amalan-amalan at-ta'ah, amalan-amalan kebaikan, juga Allah Azza wa Jalla akan menjanjikan kepada dirinya untuk bisa berjalan di atas jalan tersebut. Allah bersama mereka, orang-orang yang muhsinin, yang melakukan perkara-perkara kebaikan. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya sifat kesungguhan, keseriusan seorang muslim untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah satu sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin dalam perkara apa saja. Dalam perkara apa saja dibutuhkan adanya keseriusan, dibutuhkan adanya kesungguhan. Berarti lawan daripada al-mujahadah, kesungguhan untuk melakukan amalan ketaatan adalah rasa berat melakukan amalan kebaikan tersebut, rasa malas untuk mengerjakan beragam amalan-amalan ketaatan. Rasa malas itu kan banyak tafsirnya. Ada sebagian mentafsirkan malas itu bisa terkena ke faktor bekerja, berusaha, sehingga ada seorang yang malas untuk mencari ma'isyah, malas untuk bekerja. Ada seorang yang malas beraktivitas. Ada seorang yang malas untuk melakukan perkara-perkara yang seharusnya dia kerjakan sebagai tugasnya. Itu kan banyak rincian-rinciannya, banyak jenis-jenisnya. Tapi yang kita maksud pada pembahasan kita di malam hari ini, malas yang tercela adalah malas yang mengakibatkan seseorang akhirnya kendor untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah sifat ketaatan tersebut adalah ketaatan yang wajib dia amalkan? Dia malas. Seperti seseorang ada yang sholat tapi ternyata dia malas. Ada seseorang yang dia seharusnya melakukan perkara-perkara yang wajib, namun dia kerjakan secara zahir perkara yang wajib tersebut, namun dia kerjakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan malas. Malas yang seperti ini adalah malas yang tercela. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, sifat dari sifat-sifat mereka orang-orang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka adalah orang-orang yang apabila mengerjakan amalan sholat, mereka kerjakan dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas. Berat hati melangkahkan kakinya untuk menghadiri, menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia berat mengamalkannya. Qamu kusala. Sehingga sifat bermalas-malasan untuk melakukan perkara yang wajib adalah sifat yang tercela, dan itu adalah sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang munafikin. Maka dari itu sebagian di antara mereka para ulama ketika mentafsirkan ayat tersebut, di dalamnya berisikan memotivasi untuk setiap muslim, walaupun konteks ayat ini bersifat khobar tentang keadaan mereka orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW, tatkala mereka menghadiri sholat mereka kerjakan dalam keadaan malas. Tapi dari sisi peruntukannya juga di dalamnya berisikan ibrah, pelajaran berharga, tanbih, peringatan untuk kita seorang muslim agar menjauhi sifat-sifat orang-orang munafikin tersebut. Kita tinggalkan. Dengan cara apa? Ketika kita mengerjakan amalan sholat, kita tinggalkan pada diri kita sifat kusala, sifat malas. Sehingga seorang mukmin ketika melakukan perkara yang wajib, dia kerjakan dengan semangat. Seorang mukmin ketika dia mengerjakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia kerjakan dengan apa? Dengan semangat, dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Di sana ada kata-kata yang bijak disebutkan di dalam syair Arab. Kata-kata tersebut dari sisi maknanya umum terkena ke perkara apa saja, namun dimaknakan ke makna yang baik, memotivasi seseorang untuk melakukan amalan kebaikan, amalan ketaatan.
Kata yang pertama kalimat yang ma'ruf. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kalau seseorang mengharapkan kesuksesan, keberhasilan dalam perkara apa saja, walam tasluk masalikaha, dalam keadaan ternyata dia mengambil jalannya bukan pada jalannya, fa inna safinata la tajri 'alal yabas, karena sesungguhnya yang namanya perahu, kapal itu tidak bisa berjalan di tempat yang apa? Yang kering. Berarti menunjukkan kepada kita seorang yang berkeinginan menjadi seorang yang sukses. Sukses di dalam syair tersebut kita maknakan ke makna yang baik. Sukses yang dimaksud adalah sukses meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sukses yang dimaksud, sukses adalah keberuntungan yang diraih oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Keberuntungan tersebut didapatkan dengan apa yang dia amalkan, apa yang dia korbankan, apa yang dia berikan untuk agama Allah Azza wa Jalla menjadi amalan yang saleh, menjadi amalan yang mutakabbalah, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sekecil apapun amalan tersebut. Ini keberuntungan yang luar biasa besar. Dan itu semuanya dibutuhkan adanya semangat untuk dia mewujudkan seluruh dari amalan-amalan kebaikan. Pada syair yang kedua disebutkan oleh seorang penyair Arab, wa qul limurajji ma'alil umuri bighairi ijtihadin rajautal muhala. Wa qul limurajji ma'alil umuri, katakan kepada mereka orang-orang yang berharap untuk mendapatkan tempat-tempat yang mulia, perkara-perkara yang besar, tanpa ada kesungguhan, bighairi ijtihadin rajauta al muhala, kamu hanya berharap sesuatu yang apa? Yang mustahil. Dalam urusan apa saja orang ingin sehat. Kalau tidak ada usaha, semangat untuk dia menjadi seorang yang sehat, maka kata sehat tersebut adalah sebagai satu harapan yang hakikatnya adalah muhala, sesuatu yang mustahil. Membutuhkan adanya usaha untuk seseorang dia bisa sehat. Seseorang ingin bekerja agar supaya pekerjaannya tersebut membuahkan hasil yang besar, membutuhkan adanya usaha, kesungguhan. Kalau tanpa disertai dengan usaha, dia mengharapkan sesuatu yang apa? Yang muhala. Demikian pula halnya dengan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, berharap tentang darul akhirah, mengharapkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Bi ghairi ijtihadin rajauta apa? Al-muhala. Tanpa ada kesungguhan, kamu itu hanya berharap sesuatu yang mustahil. Maka dari itu di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Kuat yang dimaksud di sini adalah kuat dari sisi semangatnya melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Kuat yang dimaksud di sini adalah kuat dari sisi keinginannya untuk melakukan perkara-perkara yang baik sebagai tabungan untuknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun Rasul katakan, wa fi kullin khair, masing-masing dari mereka selama mereka itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu ada kebaikannya. Berarti menunjukkan kepada kita untuk seorang mukmin yang bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan amalan-amalan ketaatan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Tapi kelemahan di sini masih sebatas pada koridor yang tidak menyelisih syariat. Nah,
Rasul katakan di dalam hadis yang berikutnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Berarti di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan prinsip untuk seorang muslim, dia memiliki semangat melakukan amalan kebaikan. Ala ma yanfa'uk. Kalau dalam perkara kebaikan untuk dunia, ana yakin gak ada perselisihan, pasti masing-masing di antara manusia bersemangat untuk mewujudkan hal tersebut. Itu terbukti. Nah, dikala harga minyak mahal, ada sebagian informasi di supermarket sini harganya murah, rela antri panjang demi apa? Mendapatkan harga yang murah tersebut, bermanfaat dalam perkara dunia. Orang rela untuk antri panjang, mendaftarkan dirinya masuk ke perusahaan, rela untuk mengorbankan segala sesuatu untuk mengejar perkara dunia. Yang menjadi pembahasan di sini adalah semangatnya seseorang untuk melakukan amalan ketaatan, melakukan amalan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dibutuhkan adanya semangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan meminta pertolonglah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan kalian lemah. Wala ta'jaz. Berarti di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan untuk seorang muslim, dia tidak memiliki sifat malas. Yang dia lakukan adalah semangat untuk melakukan amalan kebaikan. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah ketika mensyarah hadis tersebut, beliau menyebutkan maknahu ihris ala ta'atillah. Makna hadis ini adalah bersemangatlah kamu untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat di dalam melakukan amalan ketaatan. Sekecil apapun amalan kebaikan tersebut, maka seorang muslim dianjurkan untuk memiliki sifat semangat mewujudkannya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang itu menganggap remeh perkara yang ma'ruf itu sedikit pun. Artinya sekecil apapun perkara yang ma'ruf, selama dia bisa mewujudkan, maka dia berupaya untuk bersemangat melakukan hal tersebut. Tidak menggampangkannya, tidak menyepelekannya, tidak menganggap itu adalah sesuatu yang remeh. Karena bisa jadi ternyata perkara yang baik itu mendapatkan balasan yang lebih besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan pada kalimat yang setelahnya, warraghbah fima indahu, dan bersemangat untuk berharap meraih sesuatu yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla, berupa apa? Berupa al-jannah. Maka dari itu di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Azza wa Jalla memotivasi seorang muslim untuk meraih surganya Allah, Allah sebutkan dengan lafaz apa? Wasari'u ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wasari'u, bersegeralah. Fastabiqul khairat, disebutkan pada konteks ayat yang lainnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Disebutkan dengan lafaz musara'ah. Berarti menunjukkan kepada kita adanya semangat pada diri seseorang untuk melakukan amalan tersebut. Bahkan rasa semangat tersebut tidak mengakibatkan akhirnya seseorang akhirnya mengalah kepada saudaranya, sehingga dia melakukan adanya musabaqah, berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian di antara salaf menyebutkan, kalau ada di antara temanmu yang menginginkan untuk kamu berlomba kepada dirinya dalam perkara-perkara ketaatan, dalam perkara-perkara kebaikan kepada Allah, maka terimalah
tawaran dirinya tersebut. Karena itu perkara yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti menunjukkan kepada kita dalam perkara-perkara kebaikan itu demikian. Maka dari itu di dalam beberapa konteks ayat, konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya contohnya di dalam mengejar saf salat yang terdepan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada seseorang untuk dia kalau semisal berselisih dengan saudaranya untuk menentukan siapa yang berhak berada di saf tersebut, maka dianjurkan baginya untuk melakukan musahamah, mengundi siapa di antara kedua orang tersebut yang berhak untuk berada di barisan tersebut. Kalau kita kan tidak demikian, ada ya temannya yang maju ke depan, fadhol antum saja, saya di belakang. Nah, tidak demikian. Dalam bab muadzin juga demikian, dalam bab perkara-perkara ketaatan juga demikian. Ini termasuk dari makna fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Sehingga itu sifat seorang mukmin yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, ditanamkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah seseorang bersemangat untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah dan memiliki rasa harap yang besar, meraih apa yang menjadi janji dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang melakukan amalan kebaikan yang dia lakukan setelahnya berdasarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasta'in billah. Al-Imam Nawawi beliau menyebutkan watlub al-i'anata minallahi ta'ala ala dzalik, dan mintalah pertolongan, bantuan kepada Allah Azza wa Jalla atas hal tersebut. Karena manusia Allah ciptakan penuh dengan apa? Dengan kekurangan. Di dalam Al-Qur'an kita pernah mungkin mendengarkan seorang imam, seorang qari membaca surah Al-A'raf. Di dalam surah tersebut Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan janji iblis di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah telah sesatkan dirinya, ketika Allah telah melaknat dirinya dan mengatakan dirinya sebagai seorang yang kafir, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia menjadi orang-orang yang kafir. Iblis berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan satu janji, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis berjanji untuk mendatangi semua Bani Adam dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Kemudian engkau akan menjumpai kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Terdapat beberapa pentafsiran tentang makna dari ayat tersebut. Ada yang menyebutkan makna dari iblis mendatangi Ibni Adam dari depan artinya adalah membuat seorang itu ragu untuk melakukan amalan kebaikan, ragu tentang akhirat. Mendatangi dari belakang artinya membuat seorang itu memiliki ambisi mengejar perkara-perkara dunia sehingga akhirnya dia meninggalkan akhiratnya. Berarti menunjukkan kepada kita perjuangan iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia demikian besar. Mereka bersungguh-sungguh dan berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk tidak akan membiarkan Ibni Adam, melainkan akan berupaya mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, sehingga mereka menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini ada satu faedah yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Kenapa iblis tidak mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, aku akan mendatangi mereka dari atasnya? Disebabkan karena dari atas mereka turun pertolongan Allah Azza wa Jalla, turun hidayah, turun bantuan dari sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga seseorang yang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, akan dibantu oleh Allah, akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, iblis tidak bisa menggoda dirinya.
Iblis tidak bisa menyesatkan mereka, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Karena itulah Nabi SAW dalam khutbatul hajah mengatakan, "Famay yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Orang yang telah Allah berikan kepada dirinya hidayah, tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, seseorang yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dirinya. Berarti menunjukkan kepada kita di dalamnya berisikan motivasi untuk seorang muslim agar senantiasa menggantungkan harapannya dan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dilarang bagi seseorang untuk menggantungkan apa yang dia miliki dari amalan-amalan kebaikan, apa yang akan dia raih dari keutamaan, hanya sebatas dengan amalannya. Dalam hadis yang ma'ruf, Nabi SAW juga bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena hanya semata bermodalkan amalannya. Mereka para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, "Wala anta ya Rasulullah," tidak pula engkau ya Rasulullah. Rasul mengatakan, "Wala ana," tidak pula saya. Penyebab seseorang masuk ke dalam al-jannah adalah disebabkan karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hamba tersebut rahmatnya, pertolongannya, taufiknya, hidayahnya kepada dirinya. Sehingga di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan seorang muslim untuk wasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini ada dua amalan yang ditekankan oleh Rasul SAW. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat untuk melakukan amalan kebaikan apapun bentuknya, dengan berusaha, dengan melakukan sebab-sebab dia meraih dari amalan tersebut. Dan yang kedua, tidak lupa untuk wasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau juga menyebutkan wala ta'jaz wala taksal an talabi ta'ah. Jangan kalian menjadi seorang yang lemah. Jangan kalian menjadi seorang yang malas untuk mengejar melakukan amalan ketaatan. Wala min talabil i'anah, dan jangan pula kalian lemah, jangan pula kalian malas untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga wasta'in billah mencakup pada kedua makna tersebut. Berusaha, bersemangat melakukan amalan kebaikan dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah diantara dari tafsir surah Al-Fatihah. Kenapa di surah tersebut Allah khabarkan lafaz iyyaka na'budu? Ketika seseorang dia mengikrarkan bahwasanya dia menjadi seorang hamba yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan disebutkan lafaz yang setelahnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Padahal isti'anah ini termasuk dari ibadah. Tafsirnya oleh mereka para ulama, artinya ada kesesuaian makna. Kenapa disebutkan lafaz na'budu dengan nasta'in? Karena seseorang bisa melakukan amalan ibadah, amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia isti'anah, meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita kembali kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau semisal engkau melakukan sesuatu kemudian ternyata menimpa kepada dirimu sesuatu yang tidak engkau senangi,
Ketika seorang beramal ternyata ada saja penghalangnya. Ketika ada seseorang merencanakan sesuatu ternyata ada saja muncul penghalang dari melakukan amalan kebaikan tersebut. Dia sudah melakukan semangat melakukan amalan ketaatan tersebut. Dia sudah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, namun ternyata menimpa kepada dirinya sesuatu yang menghalangi dirinya melakukan amalan kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, "Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza." Jangan kamu mengatakan kalau semisal saya tadi melakukan perkara seperti ini, maka tentu yang terjadi adalah demikian dan demikian. Walakin qul, namun katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semuanya adalah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala asyaitan. Karena sesungguhnya seseorang mengucapkan kalimat lau, berandai-andai melakukan sesuatu, dia mengatakan kalau seandainya demikian tentu akan demikian dan demikian, akan membuka pintu amalan syaitan. Al-hadis. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan nampak jelas di mana Nabi SAW mengajarkan prinsip-prinsip penting yang harus diamalkan oleh seorang mukmin di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Yang pertama, bersemangat melakukannya. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika tertimpa sesuatu dari melakukan amalan tersebut, dia mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW, qaddarallah wa ma sya'allahu fa'ala. Dengan ini seseorang akan bisa meraih keberhasilan, meraih kesuksesan di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Taib, terdapat beberapa dari riwayat hadis yang datang dari Nabi SAW, yang Rasulullah SAW di dalam riwayat tersebut menyebutkan dalam bentuk doa yang sifatnya adalah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang tercela, yang tidak selayaknya seorang muslim bersifat dengan sifat tersebut. Di antara dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah lafaz wa'udzubika minal ajzi wal kasali. Beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat ajz, lemah melakukan amalan-amalan kebaikan, dia lemah. Nah, wal kasal, dan rasa malas untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti menunjukkan kepada kita rasa lemah, demikian pula rasa malas tersebut ternyata sifat yang tercela yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Karena itu termasuk penghalang yang terbesar seseorang meraih dari amalan-amalan yang mulia. Penggagal dari cita-cita yang diciptakan oleh seseorang adalah karena sifat tersebut. Banyak yang akhirnya ketika belajar mengalami masalah, dia mengalami banyak kekurangan di dalam mencerna pelajaran dari ustadznya. Akhirnya dia memutuskan diri untuk mundur dari belajarnya. Penyebabnya ternyata ketika dipelajari, ketika dikoreksi ternyata muncul dari sifat malas tersebut. Maka dari itu Nabi SAW berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat malas. Nah, di sana terdapat beberapa terapi yang disebutkan oleh mereka para ulama untuk seseorang bisa selamat dari sifat malas, dan terapi-terapi tersebut juga penting untuk kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjut ba'dal adzan. Kita akan sebutkan beberapa dari terapi tersebut, dan ini sangat bermanfaat untuk
kita mengetahuinya secara bersama. Wallahu a'lam bishawab. Falyu'adzin al-mu'adzin. Wa jazakallahu khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tayyib, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tadi kita sebutkan ada beberapa ilaj, obat atau terapi untuk seseorang bisa terselamatkan dari sifat malas tersebut. Yang pertama adalah dengan menjalankan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza staiqadha fadzakarallaha in hallat 'uqdah." Pada lafaz yang sebelumnya disebutkan, sesungguhnya syaitan itu membuat 3 ikatan pada diri seseorang ketika dia tidur. Wa idza staiqadha, dan apabila dia terbangun dari tidurnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka in hallat 'uqdah, akan terlepas pada dirinya 1 ikatan yang dibuat oleh syaitan tersebut. Wa idza tawaddaa in hallat anhu 'uqdatan, kalau semisal setelah dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia berwudu, ketika bangun dari tidurnya dia berwudu, maka akan terlepas dari dirinya 2 ikatan tersebut. Wa idza shalla in hallat al-'uqad,
Kalau semisal setelah berwudu dia mengerjakan amalan sholat, maka akan terlepas dari dirinya keseluruhan dari ketiga ikatan tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka jadilah dia di pagi harinya dalam keadaan menjadi seorang yang nasyitan, bersemangat, dan tayyiban nafsi, memiliki jiwa yang baik. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau semisal dia tidak melakukan amalan tersebut, maka di pagi hari menjadi jiwa yang jelek dan ada pada dirinya sifat kaslan, sifat malas. Berarti di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita rasa malas itu terkadang penyebabnya adalah dari syaitan. Sehingga kita harus menangkal, kita harus menghilangkan apa yang dilakukan oleh syaitan tersebut. Dan disebutkan di dalam hadis, itu semuanya dilakukan oleh seseorang ketika terbangun dari tidurnya. Di setiap pagi hari ketika dia terbangun dari tidurnya, dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia berwudu, demikian pula mengerjakan amalan sholat. Nabi mengatakan akan menjadi seorang yang nasyid, yang bersemangat melakukan amalan kebaikan, dan demikian pula memiliki jiwa yang baik. Nah, ini perkara yang pertama yang harus diamalkan, sehingga kita berupaya untuk senantiasa mengerjakan bimbingan Nabi SAW tersebut. Masih banyak mungkin di antara kita yang ketika bangun dari tidur dia tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Tidak berzikir. Berarti kalau semisal tidak berzikir kepada Allah, dia tidak membaca doa bangun dari tidurnya, masih ada satu ikatan yang menempel di tubuhnya. Dia harus melepasnya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berwudu, demikian pula dengan mengerjakan amalan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah tarkul ma'asi wa dzunub. Dia berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Balasan dari amalan ketaatan ternyata akan melahirkan amalan ta'ah. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Berarti menunjukkan kepada kita ketika seseorang gemar melakukan amalan ketaatan kepada Allah, maka secara tidak langsung akan banyak melakukan perkara-perkara kebaikan. Sehingga dampak dari perbuatan dosa, dampak dari perbuatan maksiat itu demikian banyak. Sebagian di antara salaf, ketika ada seorang bertanya tentang keadaan seseorang yang dia sulit bangun di malam harinya sehingga tidak bisa mengerjakan qiyamul lail, maka sang imam besar dari kalangan salaf tersebut menyatakan, kabalat khati'atuhu, yang membelenggu dirinya untuk tidak melakukan amalan tersebut adalah dosanya, adalah kemaksiatan, kesalahan yang diamalkan. Berarti menunjukkan kepada kita perbuatan dosa, kemaksiatan akan membuahkan rasa malas melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Kemudian sebab yang berikutnya adalah dengan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar seseorang terhindar dari sifat malas tersebut. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW berlindung kepada Allah dari beberapa perkara dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Beliau berlindung kepada Allah dari sifat malas, sifat lemah, rasa malas melakukan amalan kebaikan, wal jubni wal haram, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min azabi al qabri. Ini terdapat beberapa syarah yang panjang disebutkan oleh mereka para ulama tentang pentingnya seseorang berlindung kepada Allah dari perkara-perkara tersebut. Yang intinya dari semua pembahasan yang kita sebutkan
kembali kepada pembahasan pertama yang kita sebutkan, kapan seseorang bersungguh-sungguh, kapan seseorang bersemangat melakukan amalan kebaikan, melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan turun taufik dan hidayah kepada Allah. Sehingga pada hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Muslim pada lafaz al-mu'minul qawi sampai dengan akhirnya, di dalamnya memotivasi seorang mukmin di samping dia bersemangat melakukan amalan kebaikan, melakukan amalan ketaatan kepada Allah, dia juga bersemangat untuk terus berdoa, meminta bantuan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa memberikan kepada dirinya taufik dan hidayahnya melakukan amalan-amalan kebaikan. Sehingga ketika sebagian sahabat mendatangi Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya untuk saya bisa melakukan amalan kebaikan yang akan memasukkan saya ke dalam al-jannah dan menjauhkan saya dari neraka jahanam. Maka apa jawaban Nabi SAW? Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, namun itu mudah bagi mereka, orang-orang yang Allah berikan kepada dirinya kemudahan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Sehingga terkadang kita melihat ada saudara kita bisa melakukan amalan demikian, bisa melakukan amalan demikian luar biasa, yang kita tidak bisa melakukannya. Dia berkorban dengan pengorbanan yang luar biasa besar, yang kita tidak bisa melakukannya. Itu semua adalah taufik dan fadlun minallah, hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka dari itu teruslah meminta pertolongan, hidayah, taufik dari sisi Allah Azza wa Jalla, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha yang bisa kita lakukan, melainkan itu semua adalah billah, dengan pertolongan dan bantuan serta taufik dari sisi Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Kemudian ilat yang berikutnya adalah dia berupaya untuk mencari amalan-amalan yang ringan yang dia bisa melakukan amalan tersebut, sehingga dia menjadikan waktunya tidak kosong dari melakukan amalan-amalan kebaikan. Mungkin di sana dia malas mengerjakan amalan yang besar, namun di sana ada amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil. Sebagian sahabat itu pernah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya syarat Islam berat bagi saya untuk saya terbiasa melakukan amalan tersebut. Fa akhbirni bi amalin atashabbathu bi, ya Rasulullah, kabarkanlah kepada saya tentang satu amalan yang saya akan bisa merutinkannya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Senantiasa engkau berupaya menjadikan lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan seseorang terkalahkan dengan rasa malasnya. Kalau dia malas melakukan aktivitas, dia bisa sambil berbaring berzikir kepada Allah. Dia mengatakan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau kalimat yang semisalnya, kalimat yang di dalamnya terdapat fadli yang besar bagi mereka orang yang mengucapkan zikir tersebut. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya amalan itu menjadi mulia, amalan menjadi afdal, itu tidak melihat dari sisi jumlah, dari sisi besarnya amalan tersebut. Namun yang dilihat dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kapan seorang mukmin bisa merutinkan amalan-amalan yang dia amalkan, walaupun yang dia amalkan adalah sesuatu yang ringan. Kata Nabi SAW, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang senantiasa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang senantiasa seseorang bisa mewujudkan amalan tersebut, wa in qalla, walaupun itu adalah amalan yang sedikit. Jadi sebisa mungkin kita berupaya menargetkan dalam setiap hari amalan-amalan ringan apa yang bisa kita amalkan. Dimulai dari mungkin hal-hal yang ringan, berzikir kepada Allah. Ketika keluar dari rumah,
dia membaca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan di dalam hadis ketika seseorang mengucapkan zikir yang seperti ini akan dikatakan kepada dirinya laqad hudita, laqad kufita, engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau akan mendapatkan kecukupan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang lainnya seperti menjaga salat rawatib, berzikir di pagi hari, berzikir di waktu sore, dan amalan-amalan kebaikan yang lain yang sifatnya ringan untuk kemudian kita senantiasa merutinkannya, kita senantiasa mengamalkannya dan tidak terkalahkan oleh rasa malas tersebut. Dikisahkan banyak di antara mereka para salaf ketika mereka bisa melakukan amalan-amalan ketaatan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka lakukan ternyata dengan usaha, dan usaha tersebut itu mereka lakukan bukan setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Sebagian mereka ada yang mengatakan merasakan kenikmatan mengerjakan amalan sholat setelah dia berusaha untuk merutinkan amalan sholat tersebut selama sekian puluh tahun lamanya. Dia bisa akhirnya mendapatkan ruh dari amalan sholat tersebut. Berarti menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita ayat yang ada di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum hingga mereka yang merubah diri mereka sendiri. Jadi kalau seorang ingin bersemangat dan terhindar dari sifat malas, dia harus berusaha terlepas dari sifat malas tersebut. Kapan dia tidak berusaha, dia akan senantiasa berada pada rasa malas di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Saudaranya sudah mendahului dirinya dalam melakukan amalan kebaikan, ternyata dia masih berada di belakang saudara-saudaranya. Ini masyaallah ikhwah, di antara dari beberapa ilat sebab yang akan bisa menjadikan seseorang untuk senantiasa termotivasi melakukan amalan kebaikan, amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan semuanya tentu tidak luput dari fadlun minallah dan al-aun minallahi Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.